Iya, yang 13 itu, Ce. Budak 13. Dia tuh lolo, Ce. Dia tuh lolo. Asalnya di situ. Nah, lewat. Dia udah tahu, Ce, itu jalan buntu. Bukan jalan buntu sih, ada tenda. Untung, Ce, dia keluar, Ce. Keteung lagi tuh. Mati dia, Ce. No mobilnya, Ce. Ya Allah, Ce, mobil bagus itu. Itu, Ce, nak dibakar tapi ada rumah wong. Tambah seru, Ce, mobil itu hancur, Ce. Dacak ngembeknya lagi, Ce, mobil itu dia, Ce. Ya Allah, di sini, Ce, bahayanya. Mau tuh no penuh masih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya tadi menonton di IG dan juga membaca di beberapa koran seperti di Tribun, Palembang Post, Sumex, bahwa ada kejadian di 13 Ilir, kota Palembang. Mobil diamuk oleh massa gara-gara mobil itu menyerempet salah satu penduduk di sana, masyarakat di sana. Akhirnya massa langsung marah dan mobil akhirnya nggak bisa lewat karena tertutup jalan tersebut. Terjadi hakim sendiri, masyarakat merusak mobil dan lain sebagainya sampai dijebur ke dalam sungai. Itu kejadian. Dan berapa bulan yang lalu atau minggu yang lalu kita melihat kejadian ketika pencuri diamuk massa oleh massa sampai ada yang dibakar, meninggal. Ini sebenarnya menjadi sebuah dramatis atau paradigma yang harus kita cari solusi yang terbaik. Kalau kita bicara tentang logika, sahabat sekalian, bahwa hukum di negara Indonesia adalah hukum negara yang berpedoman pada hukum sebagai panglima tertinggi. Sering kita bicara berdasarkan logika gitu. Ketika kita disakiti maka kita harus membalas dengan kesakitan. Apabila ada yang salah maka kita hakimi saja sendiri. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah masyarakat sudah mulai tidak lagi percaya atau kurang percaya kepada penegak hukum, seperti kawan-kawan penyidik Polri dan juga kawan-kawan penuntut, jaksa, bahkan hakim sebagai penentu dalam menjadikan terdakwa. Namun barangkali setelah kita survei barangkali tidak terlalu banyak, atau faktor yang kurang memahami tentang bahwa menghakimi atau membunuh atau menyakiti orang lain yang tidak berdaya, konteksnya bukan dalam kondisi perang dan sebagainya, secara agama gitu. Saya hanya mengambil contoh konteks agama Islam. Agama Islam menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membuka sekali pintu tobat kita. Ada berapa orang? Ada 4 orang yang sangat janji Allah, diberikan oleh janji Allah. Yang pertama, orang yang bersyukur akan dibalas oleh Allah berlipat ganda. Orang yang kedua, orang yang dekat dengan Allah, dia akan lebih dekat kepada kita. Yang ketiga, kalau kita minta kepada Allah maka akan dikabulkan. Yang keempat, siapa yang ingin bertobat maka Allah akan mengampuni. Dan sebaik-baik manusia itu manusia yang bertobat. Nah, sahabat sekalian, lantas menjadi sebuah pertanyaan kembali, kenapa tidak kita dengan bijaksana, misal tiba-tiba pencuri dapat, kita serahkan hukum yang pengadilan gitu, yang menentukan dasar hukum kita. Dan nanti secara agama biarlah Tuhan yang memberikan ganjaran kepada dia. Sehingga dia tidak bertobat maka Tuhan pun akan dosanya begitu besar. Untuk sahabat sekalian, saya tidak berarti bukan saya menyesalkan saya perhatiin gitu dengan bangsa kita, dengan masyarakat kita. Kenapa kita harus menggunakan hakim sendiri gitu? Kenapa kita tidak bijaksana? Kita tanyai orang yang di situ, mungkin ada RT, ada RW, bahkan ada kelurahan atau kades dan lain sebagainya. Kenapa tidak bijaksana?
Tetapi inilah fakta yang sedang terjadi di negara kita ini. Ini menjadi evaluasi besar bagi para penegak hukum, bagi pemangku kebijakan. Arah mana yang harus kita ambil untuk ke depan menjadi lebih baik agar hal-hal seperti ini tidak terjadi kembali, yaitu masa menghakimi sendiri. Bahwa kita punya penegak hukum, kita punya payung hukum di negara ini, yaitu undang-undang. Tentu saja ketika kita bicara tentang perdata maupun pidana, kita ada KUHP dan ada KUHP. Nah, ini adalah sebagai sharing kita bersama. Barangkali ada sahabat yang punya komentar, yang punya masukan, bolehlah kita memberikan saling komentar agar kita bisa mencari solusi untuk ke depan, agar masyarakat memahami bahwa hal yang dilakukan itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang menyelesaikan masalah, bukan sesuatu yang bijak untuk dilakukan, tetapi sebenarnya merugikan diri kita sendiri, merugikan keturunan kita sendiri, merugikan bangsa kita, merugikan agama kita. Karena sesungguhnya yang berhak untuk mengadili kalau dia berdosa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apabila di negara hukum ini yang berhak untuk mengadili itu adalah penegak hukum atau APH, aparat penegak hukum di negara Indonesia yang diakui secara undang-undang dan prosedur. Sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Sengaja tadi saya buka sedikit video kejadian di sana. Saya hanya ingin bahwa kita ke depan bagaimana caranya ya, agar kita mampu mengintrospeksi diri kita agar lebih bijak menyikapi sebuah permasalahan, jangan menimbulkan sebuah masalah yang baru. Terima kasih sahabat semua, semoga ini bermanfaat. Saya Heri, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sahabat akad dimanapun Anda berada, tentu saja jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan bagikan berita ini agar bermanfaat untuk yang lain, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tahu video yang selanjutnya.